Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel kami. Film ini dimulai dari seorang cewek bernama Susie yang sedang melempar gelas ke pacarnya, Ben. Dia merenung, hatinya pecah lebih parah daripada gelas yang dilempar tadi. Beberapa hari kemudian, Ben ada di kelas seni di kampusnya, dan tidak lama dia melihat Susie sedang bersama dengan cowok lain. Dia bingung, mengapa Susie bisa move on secepat itu. Lalu temannya, Shaun bergabung dengannya di meja dan menceritakan kisahnya yang selalu ditolak oleh cewek. Malam harinya, Ben ingin balikan dengan Susie, jadi dia meneleponnya dan memohon untuk kembali. Tetapi Susie menolaknya, karena dia sudah bersama dengan cowok lain. Dia melihat foto dirinya bersama Susie, dan berencana untuk membakar foto itu. Tetapi dia tidak siap untuk move on, dan kembali menyimpan fotonya. Rupanya setelah putus, Ben tidak bisa tidur sama sekali, dan hanya ingin menghabiskan waktu dalam kehampaan. Dia bahkan membayangkan menikah dengan Susie dan menghabiskan hidupnya bersamanya. Selama beberapa hari dia seperti orang linglung, sampai suatu hari dia bertemu seorang cewek di supermarket. Merasa ingin dekat dengannya, dia melamar pekerjaan paruh waktu di supermarket tersebut. Manajer itu menerima lamaran Ben, dan dia mulai bekerja di sana. Di hari pertama bekerja, dia bertemu dengan cewek tersebut, bernama Sharon. Dia dipanggil oleh manajernya, dan tampaknya mereka berdua telah melakukan sesuatu. Kemudian dalam pekerjaannya, Ben juga tidak semangat. Dia diam saja melihat makanan yang jatuh di lantai. Perhatiannya juga sering teralihkan oleh cewek yang ada di sana. Sehingga manajernya memarahi dia. Karena mereka bekerja di shift malam, karyawan di supermarket memiliki cara yang berbeda untuk menghabiskan waktu mereka. Sharon menutupi jamnya dengan kertas, sementara Matt dan Barry balapan dengan skuter di dalam supermarket. Sementara itu Ben masih berusaha move on dari Susie. Dia membayangkan kalau dia bisa memberhentikan waktu dan melihat cewek dengan bebas. Rupanya dia terobsesi dengan kecantikan seorang wanita. Pada waktu kecil, dia melihat seorang gadis telanjang yang berjalan melewati dirinya, dan sejak itu dia kagum akan kecantikan tubuh wanita. Dia membayangkan waktu itu berhenti, sehingga dapat menggambar wanita dengan sepuasnya. Dia juga membayangkan untuk mengerjai managernya. Setelah dia puas, dia menjalankan waktunya seperti biasa. Lalu supermarket tersebut kedatangan karyawan baru bernama Brian, yang tampaknya menyukai kungfu. Di ruang loker, dia bertemu dengan Sharon, dan menawarkan rotinya. Sharon memakannya, tetapi sebagian selainnya menempel di pipi Sharon. Ben membersihkan pipi Sharon dan dia lanjut bekerja. Tetapi Ben berharap kalau dia bisa menikmati waktu bersama Sharon. Dia merasa waktu berjalan lebih lambat, dan Sharon juga berjalan lebih lambat untuk keluar dari pintu. Ketika Ben kembali bekerja, dia diganggu oleh Matt dan berkata kalau Matt mengajak Sharon untuk berkencan. Ben jadi ingat ketika dulu dia kecil dan dia suka dengan teman sekelasnya. Pertama kali dia suka dengan cewek yang tangannya patah. Setelah dia sembuh dan gipsnya dilepas, ternyata dia memiliki banyak rambut di tangannya. Teman-temannya mengejeknya, tetapi Ben menemani dirinya. Ben mengajaknya untuk berpacaran, dan dia mau. Suatu hari, ada seorang cewek yang mengajak dia berciuman, tetapi Ben tidak mau karena dia sudah punya pacar. Sayangnya, pacarnya pergi ke luar negeri dan tidak berpamitan. Di kamarnya, Ben ngobrol dengan Shaun kalau dia suka dengan Sharon, tetapi temannya telah mendahuluinya. Shaun berkata kalau Ben tidak boleh menyerah. Sayangnya, di kantor, Matt sedang pamer tentang malam dia berkencan dengan Sharon dan mereka telah tidur bersama. Malam harinya, mereka mengikuti pertandingan bola. Tetapi mereka kalah telak. Ben kemudian menghentikan waktunya dan berpikir untuk menghabiskan sisa hidupnya dengan waktu yang dihentikan tersebut. Dia pergi ke dalam untuk mengambil minum, dan pada waktu itu dia mendengar suara. Hal itu tidak mungkin, karena waktunya terhenti. Ben mencari sekeliling, dan ternyata ada seseorang yang bisa bergerak, kemudian lari menjauhi Ben. Ben seketika terkejut dan terdiam. Lalu dia kembali menjalankan waktunya. Di akhir pertandingan, Ben mengajak Sharon untuk kencan. Keduanya pergi ke suatu kafe, dan Ben menanyakan apakah dia benar-benar pergi dengan Matt. Tetapi Sharon menyangkalnya, dan berkata kalau Matt membohonginya. Mereka kemudian saling mengenal, dan menceritakan hal pribadinya. Ben bercerita kalau dia baru saja mengalami putus cinta yang parah. Sharon bercerita kalau dia ingin menjadi guru, dan Ben ingin menjadi pelukis. Setelah itu, Ben mengantar dia pulang, dan ketika Ben hendak menciumnya, Sharon menghindarinya dan menciumnya di pipi. Keesokan harinya di kantor,
Sharon menghadap ke manajer, dan ternyata manajernya mau mengadakan pesta ulang tahun dan mengundang semua karyawan supermarket. Tetapi Sharon mengajak Ben untuk kencan lagi. Ben menerimanya, dan mereka berdua berciuman. Setelah itu dia sadar kalau dia sudah tidak depresi lagi. Dia akhirnya bisa tidur, tetapi tidurnya terganggu karena ada telepon yang mencari dirinya. Dia adalah pemilik dari galeri seni, dan tertarik dengan karya Ben. Dia mengundang Ben untuk menampilkan karyanya di galerinya. Tetapi itu semua adalah prank dari Matt dan temannya. Kemudian mereka semua bersiap-siap untuk pergi ke pesta ulang tahun. Ben menjemput Sharon ke pesta, dan apesnya dia bertemu dengan Susie di sana. Susie ternyata adalah pacar dari adik manajernya. Manajernya berusaha mendekati Sharon tetapi Sharon tidak mau. Di waktu yang sama, Susie menemui Ben dan berusaha untuk rujuk kembali. Susie mencium Ben, dan Sharon melihatnya. Sharon marah melihat Ben, dan pergi dari pesta itu. Tetapi Ben berusaha mencegahnya pergi, dan menghentikan waktunya. Dia berusaha memikirkan apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya, jadi dia menghentikan waktunya hingga 2 hari lamanya. Tetapi dia sadar kalau dia tidak menemukan jawabannya, sehingga dia menjalankan kembali waktunya. Sharon pergi meninggalkan rumah itu, sementara Ben melihatnya pergi. Dia menyusul Sharon di rumahnya, tetapi Sharon saat itu sedang emosi, dan tidak mau mendengar apapun dari Ben. Beberapa hari berlalu, dan Ben mendatangi galeri seni tersebut. Dia bertemu dengan pemiliknya, tetapi pemiliknya tidak mengetahui adanya pembicaraan dengan Ben. Ketika Ben hendak melangkah pergi, pemilik galeri tersebut melihat karya-karya Ben dan tertarik. Dia akhirnya setuju untuk memajang karya Ben. Beberapa minggu ke depan, pertunjukan karya seni Ben digelar. Meskipun Sharon dan Ben belum berbaikan, Ben mengirimkan undangan pertunjukan tersebut kepada Sharon. Dia pergi mendatangi galeri seni itu, dan melihat yang dilukis Ben adalah dirinya. Sharon terkesan dengan Ben, dan rujuk dengannya. Kemudian Ben menghentikan waktu, tetapi kali ini mengajak Sharon sehingga Sharon bisa bergerak. Dia menuntun Sharon keluar, dan berciuman. Jangan lupa like dan subscribe ya guys.